Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya atas nama Novia Keisha dari tingkat 2 semester 3 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur materi dan beban belajar bahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, di sini juga itu salah satu mata kuliah pembelajaran PGSD yang dimana ini lebih kepada bahasa Indonesia namun di kelas rendah. Nah, di sini juga tidak langsung kepada materi ya, yang dimana objektif di sini ada tiga. Yang pertama ada materi bahasa Indonesia di kelas rendah, kedua ada beban belajar, dan ketiga ada analisis materi. Untuk capaian perkuliahannya, usahakan mahasiswa mampu menjelaskan materi pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis beban belajar bahasa Indonesia di kelas rendah, dan mahasiswa mampu menganalisis materi pembelajaran di kelas rendah. Nah, untuk materi pembelajarannya, jadi materi pembelajaran merupakan bahan pengajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, baik, langsung saja kita kepada penjelasan yang dimana di sini ada komponen materi pembelajaran. Nah, materi tersebut itu ada pengetahuan, ada sikap, dan juga ada psikomotor. Yang biasanya kalau misalkan kita kenal itu kayak kognitif, afektif, dan juga psikomotorik gitu kan. Nah, begitupun sama ini juga. Jadi yang disebut dengan kognitif adalah pengetahuan gitu kan. Yang dimana itu juga bisa disesuaikan gitu kan. Oke, baik. Langsung di sini juga ada jenis-jenis materi, ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan juga sikap. Oke, di sini kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda dan juga sebagainya. Nah, juga di sini ada konsep. Konsep itu apa? Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, isi, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Untuk prinsip juga yaitu berupa hal utama pokok dan memiliki potensi terpenting meliputi dalil, rumus, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebagai akibat. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi sistem. Dan sikap dan nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan kerja. Oke, baik, kita jelaskan satu persatu. Gini maksudnya. Jadi, fakta tersebut itu menginformasikan yang dapat diverifikasi dan terbukti kebenarannya. Itu kan fakta ya. Yang dimana fakta juga bersifat objektif dan itu dapat diamati secara langsung atau melalui bukti-bukti yang ada. Pastinya ya kalau misalkan fakta itu berarti kebalikan dari fiksi gitu kan. Nah, biasanya fakta-fakta seperti sejarah gitu kan yang dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 itu kan fakta gitu kan namanya. Atau nama tempat, contohnya seperti Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu kan salah satu fakta gitu kan. Kalau konsepnya contohnya seperti demokrasi. Jadi konsep itu kayak ide abstrak yang merepresentasikan suatu kategori atau kelas dari objek atau peristiwa atau sifat. Jadi intinya konsep itu terbentuk melalui proses abstraksi dan juga generalisasi. Kayak contohnya demokrasi gitu kan, kayak apa ya, kayak sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, itu kan konsep namanya. Atau keadilan, jadi kondisi yang adil dan benar, itu konsep namanya ya. Nah, kalau misalnya ke prinsip apa, jadi prinsip itu lebih ke aturan gitu kan, aturan dasar atau hukum yang mengatur suatu fenomena atau sistem. Nah, itu adalah prinsip gitu kan. Yang dimana biasanya prinsip juga kan ada yang bersifat umum dan juga berlaku secara luas. Contoh nih, prinsip apa ya kayak hukum gravitasi. Jadi setiap benda di alam semesta saling tarik menarik. Nah, itu prinsip gitu kan. Terus juga banyak contoh lainnya seperti hukum Archimedes. Nggak asing kan kita dengarnya. Jadi contohnya setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, itu namanya prinsip.
Terus kalau prosedur apa? Jadi prosedur itu lebih ke urutan langkah-langkah gitu kan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi prosedur itu bersifatnya sistematis dan juga terstruktur. Contohnya nih prosedur. Kan langkah-langkah contohnya kalau misalnya kita mau bikin kue, langkah-langkahnya adalah tambahkan terigu, tambahkan gula dan sebagainya. Nah, itu adalah prosedur ya. Atau kalau misalkan kita mau bikin gorengan bala-bala, pastinya tambahkan terigu, tambahkan wortel, tambahkan dan minyak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah prosedur atau langkah-langkah gitu kan. Gitu ya, Kak. Dan sikap pastinya itu adalah seperti tadi misalnya seperti kejujuran gitu kan, kasih sayang itu adalah sikap. Next, di sini juga ada prinsip-prinsip pembelajaran, di mana prinsip pembelajaran itu ada 3 juga, ada kesesuaian, konsistensi, dan juga kecukupan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kesesuaian itu, prinsip kesesuaian pada dasarnya kan berarti materi pembelajaran itu harus sesuai ya dengan beberapa aspek seperti tingkat perkembangan siswa. Jadi usahakan bahwa materi tersebut harus sesuai dengan tingkat usia, tingkat kognitif, atau pengalaman belajar siswa gitu kan. Contohnya seperti materi tentang pecahan sederhana itu lebih cocok untuk siswa SD kelas rendah gitu ya. Sedangkan kalau misalkan materi tentang aljabar itu lebih cocok untuk siswa SMP gitu ya. Jadi menyesuaikan gitu kan apa yang telah dipelajari itu sesuai juga dengan siswanya atau tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran juga harus sesuai gitu kan. Materi harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contoh nih, jika tujuan pembelajaran adalah memahami konsep gaya, maka materi yang disajikan harus mencakup pengertian gaya gitu kan. Jenis-jenis gaya, contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus juga kurikulumnya harus sesuai, karakter siswanya gimana gitu. Terus yang kedua konsistensi. Jadi konsistensi itu materi pembelajarannya itu harus memiliki kesinambungan dan juga keterkaitan antara bagian. Maksudnya gini, jadi keterkaitan antara konsep gitu kan, contohnya kayak dalam materi harus saling berhubungan dan juga membentuk suatu kesatuan. Contoh, kayak konsep gaya, gerak, energi saling berkaitan satu sama lain dalam dalam materi fisika contohnya gitu kan. Atau seperti penggunaan istilah dan juga simbol. Jadi maksudnya penggunaan istilah dan simbol itu harus konsisten sepanjang penyajian materi. Contoh nih, jika menggunakan simbol V untuk kecepatan, maka simbol tersebut harus digunakan secara konsisten sepanjang materi. Maksudnya konsisten itu menetap kan, gitu kan. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kita mengajarkan aljabar di sini beda, di situ beda, gak mungkin. Pastinya tetap sama itu aja gitu. Kalau aljabar memang seperti itu, contohnya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan ini berarti materi tersebut itu materi pembelajaran itu harus mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kan. Jadi harus kecukupan juga. Kayak kelengkapan materi, kayak kedalaman materi gitu kan. Gitu ya kalau misalnya disebut dengan kecukupan. Jadi materi mencakup semua semua pembelajaran gitu kan. Ya, contohnya nih dalam IPAS kayak gitu ya. Contoh dalam tata surya, jadi jarak antar planet, ciri-ciri khas masing-masing planet gitu ya. Oke, next selanjutnya di sini ada struktur materi bahasa Indonesia di kelas rendah. Jadi ini maksudnya gini, pengantar bahasa, penghuruf dan bunyi bahasa, pengenalan kata dasar dan makna kata, tata bahasa, jenis kata, struktur kalimat, subjek, predikat, objek, penggunaan tanda baca. Kalau misalkan ini struktur materi bahasa Indonesia memang di kelas rendah itu seperti ini ya. Kalau misalkan kita jelaskan masing-masing yang lumayan panjang, tapi semoga paham. Yang pertama adalah pengantar bahasa. Maksudnya, jadi seperti pengenalan huruf dan juga bunyi bahasa, yang dimana siswa itu diajarkan mengenalkan huruf-huruf alfabet gitu kan. Dan intinya bagaimana tuh cara menyembunyikannya gitu kan. Kalau A gimana? A. Kalau B, B gitu kan. Terus itu juga langkah awal ya yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk membangun kemampuan membaca dan juga menulis gitu ya. Terus kalau misalkan peng eee, pengenalan kata dasar dan juga makna kata. Maksudnya, jadi siswa itu diperkenalkan pada kata-kata dasar dan artinya gitu kan. Maksudnya gini nih, jadi ketika mereka belajar tentang pembentukan kata baru melalui pemahaman awalan, akhiran, atau gabungan kata gitu. Terus selanjutnya ada tata bahasa, yang dimaksud tata bahasa seperti jenis kata itu kan. Jenis kata itu jadi siswa belajar mengenal berbagai jenis kata seperti nomina, itu kata benda gitu kan. Atau verba atau itu kata kerja, adjektiva gitu kata sifat, adverbia itu kata keterangan. Nah, itu ya yang disebut dengan jenis kata. Terus itu yang selanjutnya struktur kalimat. Jadi struktur kalimat di sini ada subjek, predikat, objek. Nah, itu kan. Nah, maksudnya di
siswa tersebut itu harus diajarkan tentang unsur-unsur dasar dalam kalimat gitu kan. Seperti subjek itu pelaku, predikat itu kata kerja, objek itu yang dikenakan perbuatan gitu kan. Jadi mereka itu harus belajar juga tentang penggunaan tata baca yang benar dalam kalimat gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pembelajaran membaca. Nah, di sini ada recording alerts. Jadi siswa itu kan dilatih tuh untuk membaca dengan keras dan jelas, itu recording alerts. Jadi kegiatan ini itu membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa gitu kan, dalam membaca dan juga melatih pengucapan yang benar juga gitu. Terus selanjutnya ada pengenalan jenis bacaan. Jadi maksudnya siswa itu diperkenalkan pada berbagai jenis bacaan. Contohnya nih seperti cerita pendek, dongeng, puisi. Nah, mereka itu diajarkan untuk memahami isi bacaan dan juga menemukan informasi penting di dalamnya gitu. Terus yang selanjutnya ada pembelajaran menulis. Nah, pembelajaran menulis itu ada apa ya di bawahnya itu menulis huruf dan kata. Maksudnya gini, jadi menulis huruf dan kata itu siswa dilatih menulis huruf dengan bentuk yang benar dan juga rapi. Jadi mereka itu juga belajar menulis kata-kata yang sudah dipelajari juga gitu. Itu menulis huruf dan kata. Terus selanjutnya menulis kalimat sederhana. Jadi intinya siswa itu mulai membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang sudah dikenal gitu. Kalau dikenalnya huruf apa nih gitu ya, harus dilatih juga. Terus juga yang selanjutnya pembuatan paragraf pendek. Nah, jadi itu siswa itu diajarkan juga ya untuk menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf yang padat dan juga koheren gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pembelajaran menyimak. Nah, maksudnya pembelajaran menyimak itu di bawahnya ada menangkap informasi penting dari pembicaraan. Nah, kalau misalkan itu jadi siswa itu dilatih untuk mendengarkan dengan cermat dan menangkap informasi penting dari percakapan atau cerita yang didengar. Jadi ketika temannya menceritakan atau membacakan sebuah tulisan atau guru gitu kan atau guru ketika menjelaskan itu harus disimak oleh siswa gitu kan dengan baik. Terus yang selanjutnya mendengarkan cerita. Nah, maksudnya jadi siswa juga harus diajak mendengarkan cerita yang dibaca oleh guru atau teman. Jadi, nah kegiatan ini itu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa juga terhadap bahasa lisan gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pembelajaran berbicara ya. Untuk pembelajaran berbicara di sini ada menceritakan kembali pengalaman atau cerita yang sudah didengar. Jadi siswa juga harus dilatih untuk menceritakan kembali, maksudnya gitulah, pengalaman pribadi atau cerita yang sudah didengar dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Jadi ketika tadi temannya sudah menceritakan, tadi kan sudah menyimak tuh. Dan sekarang harus bagaimana caranya supaya bisa menceritakan ulang gitu ya. Next selanjutnya di sini ada beban belajar. Nah, beban belajar dalam artian di sini itu merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman pembelajaran yang harus diikuti oleh siswa atau peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Maksudnya gini, jadi pengertian dan juga implikasinya maksud dari ini itu seperti yang kita pelajari bahwa beban belajar itu adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran yang harus dijalani oleh siswa gitu kan, seperti kegiatan belajar di kelas. Nah, itu kan mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi, mengerjakan tugas gitu kan. Tugas mandiri gitu kan, tugas mandiri kayak mengerjakan PR atau tugas-tugas lain di luar jam sekolah gitu. Nah, untuk satuan semester seperti ujian dan tes. Jadi, siswa juga mengikuti berbagai jenis penilaian untuk mengukur pemahaman siswa juga. Nah, serta ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, siswa itu mengikuti kegiatan di luar kelas seperti olahraga, seni, itu ya maksudnya ya. Selanjutnya di sini ada beban belajar kurikulum. Oke, beban belajar materi alokasi waktu pembelajaran per minggu. Di sini ada pendidikan agama, pendidikan ini contoh contoh ya, contoh mata pelajarannya. Nah, di sini ada analisis materi. Jadi analisis materi itu memahami materi pelajaran yang belum jabarkan dalam kompetensi dasar. Jadi, intinya sehingga terstruktur materi mulai dari materi prasyarat, materi pokok, materi lanjutan, dan selanjutnya untuk memudahkan dalam membuat indikator capaian kompetensi. Maksudnya gini, jadi mengapa sih analisis itu materi sangat penting? Jelas ya, karena memastikan kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Sehingga dengan menganalisis materi, guru itu dapat memastikan tuh bahwa materi yang diajarkan itu relevan dan juga mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan gitu kan. Serta memudahkan perencanaan pembelajaran. Jadi analisis materi itu membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan juga menarik.
gitu ya, serta bisa mencegah terjadinya kesenjangan pembelajaran. Maksudnya, analisis materi itu kan membantu mengidentifikasi materi prasyarat yang boleh dikuasai siswa sebelum mempelajari materi baru gitu kan, sehingga mencegah terjadinya kesenjangan pemahaman. Jadi sangat butuh juga gitu kan menganalisis materi supaya bagaimana caranya siswa tersebut itu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya dalam materi pembelajaran itu siswa memahami terlebih dahulu gitu kan, sehingga mencegah terjadinya kesenjangan pemahaman gitu ya. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini dalam menyajikan suatu pembelajaran materi, pelajar itu dianggap penting, betul kan ya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, selain itu diperlukan juga untuk menyusun bahan evaluasi karena didasarkan pada KD. Gitu ya. Oke, next ada tujuan analisis materi pelajaran AMP. Nah, jadi untuk memastikan tidak adanya materi yang terlewatkan pada suatu KD gitu ya. Terus juga memudahkan untuk membuat materi bahan ajar yang lengkap sesuai aturan, serta memudahkan untuk membuat lembar kerja siswa yang sesuai dengan KD juga. Maksudnya gini, untuk tujuan analisis materi pembelajaran di sini itu, jadi materi pembelajaran itu kan memiliki tujuan yang luas tuh, ya kan, daripada sekedar memastikan tidak ada materi yang terlewatkan. Secara umum, analisis materi itu tujuannya itu yang pertama nih, untuk menjamin kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Yang dimana setiap materi itu kan yang diajarkan itu harus selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai gitu kan. Terus juga yang kedua memudahkan perencanaan pembelajaran. Jadi seolah-olah dengan memahami yang mendalam tentang materi, guru tersebut itu dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan juga menarik gitu kan. Yang ketiga memudahkan pembuatan bahan ajar gitu kan. Bahan ajar yang disusun berdasarkan hasil analisis materi akan lebih relevan dan juga mudah dipahami siswa gitu. Serta yang keempat memudahkan pembuatan instrumen penilaian juga. Yang kelima meningkatkan efisiensi waktu dan serta yang terakhir menjamin keberagaman metode pembelajaran. Gitu ya. Oke, next selanjutnya di sini ada komponen AMP. Peta materi ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, juga sikap seperti yang tadi, serta konten materinya, materi pokok, materi prasyarat, keluasan, lanjutan, kedalaman, dan penjelasan. Ini biasanya ditugaskan gitu kan. Kalau misalkan saya waktu itu ditugaskan, kita bikin kayak TP atau CP gitu kan. Contohnya membaca. Jadi peta materinya faktanya gimana, konsepnya seperti apa, prinsipnya gimana, prosedurnya gimana, dan serta sikapnya harus bagaimana gitu kan. Serta konten materinya harus ada materi pokok, materi prasyarat, keluasan, lanjutan atau kedalaman, dan juga penjelasan gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh MP bahasa Indonesia. Nah, contohnya di sini tujuan pelajarannya itu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana. Ada tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini itu harus ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, jangan sikap, dan nilai. Faktanya gimana? Faktanya nama objek, nama benda, nama tempat, nama orang, itu fakta kan? Jadi informasi itu harus spesifik yang dapat diverifikasi kebenarannya gitu kan, seperti tanggal, nama gitu kan. Contohnya seperti tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, rumus lingkungan gitu kan. Konsepnya adalah pengertian deskripsi, unsur pembangunan teks deskripsi, dan juga penggunaan tanda baca. Jadi maksudnya untuk untuk konsep ini, jadi ide abstrak yang mewakili suatu kategori atau kelas, seperti demokrasi, energi, atau materi gitu kan. Contohnya seperti konsep ekosistem, konsep gaya gitu. Serta prinsipnya, jadi prinsip di sini tuh hubungan antara gagasan atau ide yang dituangkan dengan objek struktur kalimat. Nah, prosedur adalah langkah-langkah deskripsinya gimana gitu kan. Dan serta yang terakhir, untuk prosedur itu seperti langkah-langkah harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu, seperti cara cara melakukan percobaan gitu kan. Contoh nih seperti langkah-langkah metode ilmiah atau cara memecahkan persamaan linear gitu kan. Dan yang terakhir adalah sikap dan nilai, yang dimana sikap dan nilai itu jujur dan juga semangat gitu ya. Oke, next selanjutnya di sini ada konten materi. Yang pertama ada materi pokok, yang mana materi pokok tersebut itu adalah eh teks deskripsi gitu kan. Terus yang kedua materi prasyaratnya. Jadi prasyaratnya itu ada siswa mampu mengetahui huruf, kata, makna, kalimat, paragraf, tanda baca gitu kan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Oke. Untuk mana dulu ya?
eh untuk materi prasyarat. Nah, untuk materi prasyarat pastinya siswa itu mampu mengetahui huruf. Jadi, usahakan bahwa syaratnya terus itu siswa tersebut sudah tahu tuh hurufnya gitu kan. Seperti A itu simbolnya gimana gitu kan, B, C dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah huruf pastinya mengandung kata gitu kan. Contoh kalau misalkan dari B jadi buku. Nah, buku kan kata gitu kan. Setelah buku, kan itu dari kata tuh. Setelah kata makna. Jadi buku tersebut itu maknanya untuk apa gitu kan. Contoh untuk menulis atau untuk membaca. Nah, setelah tahu makna, maka buatkan kalimat. Jadi mengetahui mampu kalimat. Jadi lebih panjang ya kalimat. Jadi buku adalah selalu yang saya bawa ke sekolah gitu kan. Setelah kalimat pastinya mengetahui paragraf gitu kan dengan satu paragraf. Dan setelah itu pastinya siswa mampu mengetahui tanda baca juga gitu ya. Di mana tanda titik, koma dan lain sebagainya. Di sini ada konten materi yang ketiga, yaitu adalah keluasan, yang dimana seberapa banyak konsep materi yang terdapat pada materi tes deskripsi, seperti yang berarti lanjutan dari tadi ya. Untuk tes deskripsi di sini itu, jadi kayak fakta mengenai objek dan juga dideskripsikan. Jadi ini itu mencakup semua informasi spesifik tentang objek gitu kan, seperti ukuran, warna, bentuk, bahan, dan juga fungsi, serta konsep tentang tes deskripsi. Jadi, ini mencakup pengertian umum tentang tes deskripsi atau tujuannya dan juga perbedaannya dengan jenis teks lain gitu kan, serta prinsip dalam penyusunan teks deskripsi. Jadi kalau misalkan ini itu kayak mencakup aturan-aturan umum gitu kan dalam menulis tes deskripsi seperti penggunaan kata-kata sifat, perbandingan, dan juga personifikasi. Dan yang selanjutnya adalah cara menulis tes deskripsi. Nah, untuk cara menulis ini jadi kayak mencakup langkah-langkah praktis dalam menulis dan tes deskripsi gitu kan, mulai dari pemilihan objek, membuat kerangka hingga menyusun kalimat gitu ya. Nah, untuk nomor 4 adalah kedalaman. Jadi seberapa detail materi yang harus diberikan berdasarkan konsep yang sudah ditentukan gitu kan adalah satu pengertian tes deskripsi. Nah, untuk pengertian deskripsi, jadi jelaskan secara sederhana bahwa teks deskripsi adalah cara kita melukiskan sesuatu dengan kata-kata sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri apa yang kita gambarkan gitu kan. Terus selanjutnya contoh tes deskripsi. Nah, berikan contoh juga tes deskripsi yang bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Contohnya seperti deskripsi tentang hewan peliharaan, mainan, atau tempat favorit gitu ya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan tanda baca yang baik dan juga benar. Jadi, untuk tanda baca, jadi jelaskan juga fungsi tanda baca yang sering digunakan dalam tes deskripsi seperti titik, koma, tanda seru. Nah, itu kan memberikan contoh kalimat yang menggunakan tanda baca tersebut gitu kan. Terus juga ada contoh kalimat dalam menyusunkan tes deskripsi. Jadi, berikan juga contoh kalimat yang menggunakan kata-kata sifat, perbandingan, personifikasi. Misalnya, kucingku memiliki bulu yang lembut seperti kapas gitu ya. Terus, yang selanjutnya cara menyusun teks deskripsi. Jadi, jelaskan juga langkah-langkah secara bertahap, mulai dari pemilihan objek, membuat kalimat topik, hingga menyusun paragraf, gitu. Terus, yang selanjutnya adalah menjelaskan rincian materi yang terdapat pada materi tes deskripsi. Oke, sepertinya itu sudah ya. Mungkin untuk penjelasan di sini itu jadi jelaskan ulang gitu kan, jelaskan tadi rincian materi yang terdapat pada materi tes deskripsi seperti pengertiannya, ciri-ciri deskripsinya, struktur tes deskripsi, langkah-langkah, contoh tes deskripsi gitu ya. Nah, biasanya untuk langkah-langkah menulis tes deskripsi itu pilih objek yang akan dideskripsikan, terus amati dulu objek secara detailnya, buatkan daftar kata-kata yang akan digunakan, susun kalimat-kalimat deskripsi, serta bacaan kembali dan perbaiki tes, gitu ya biasanya ya. Contoh satu nih, seperti kucingku memiliki bulu yang lembut seperti kapas, matanya yang bulat berkilau seperti permata, ia sangat suka bermain bola renang, gitu ya contohnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dalam uh, pelajaran kuliah ini, yang dimana ini itu biasanya dalam pertemuan 5 gitu kan, dalam prodi PGSD. Baik semuanya, terima kasih sudah menyimak. See you, bye-bye. Jika ada kekurangan kelebihan, boleh di kolom komentar ya. Bye-bye.